Bener gak disimak? Coba, ada yang bisa ngasih kesimpulan gak? Hah? Door prize umroh. Itu mah kalau datang ke Sahabat Karib nanti miladnya Mas Agung. Masya Allah, door prize umroh. Baik, Bapak Ibu, masih semangat ya? Ya. Kalau di bulan puasa ini yang sunah-sunah pahalanya menjadi wajib, maka menuntut ilmu itu wajib. Nah, saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk men-silent handphonenya. Kita akan bertolabul ilmu dulu. Oke? Siap? Bapak Ibu jangan korek-korek handphone, jangan scroll-scroll. Lazada so pintar dulu. Bisa? Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan sama-sama belajar bersama Mau'izatul Hasanah. Tapi sebelumnya saya ada pantun dulu nih Ustaz. Belum. Pergi berlibur di hari Selasa. Waduh, kagak seminar dong. Lalu Tuan pergi ke Pulau Jawa. Selamat menjalani ibadah puasa hanya untukmu dambaan jiwa. Ya, berikan aplaus dong. Bapak udah tahu yang ibu saya ngulik pantun dari jam berapa? Oke, baik. Sudah di silent ya? Sama belajar ya, upgrade ilmu dari seseorang yang biasa, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Amin Nuryadin. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi. Ya, sebelum saya mulai, sebenarnya intinya tadi sudah disampaikan oleh Adi. Jadi, ya apalagi yang harus disampaikan ini? Iya, mau berpantun sudah jawab. Jadi gimana? Ya, bulan Ramadan masih membersamai kita semua. Bulan penuh rahmat, berkah lagi mulia. Ar-Rayyan salah satu pintu untuk masuk ke dalam surga yang disediakan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kasihan yang berpuasa karena ada yang sore hari ini yang tidak puasa. Jika hal kodrat dari seorang wanita yang memang tiap bulan ya harus menjalani itu. Tapi setelah itu nanti setelah Idul Fitri agar segera diganti. Daun salam bisa dijadikan ya, salamnya insyaallah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan tentunya founder kita yaitu Haji Abi Musturi Firmansyah dan juga co-founder kita Ibu Haja Elis Ratnasari. Kemudian Ibu Haja Kalsuminwansi, ada Ibu Haja Rika ya, Rahmawati, dan juga pembawa acara kita yaitu Pendam Miftah Wacana, Ustaz Robai, semua para mitra SSW 21 dan SSW yang lainnya yang semua tergabung di SSW yang tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah kehadiran kita semua ini adalah sebagai calon-calon miliarder untuk meraih rezeki yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan keimanan kami mempercayaimu bahwa Engkau adalah yang maha awal dan maha akhir. Engkaulah yang menciptakan alam ini beserta seisinya. Engkaulah yang menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan keimanan
Maka kami mempercayai bahwa Engkau yang mengutus para malaikat yang begitu patuh dan setia. Dan juga dengan keimanan kami mempercayai kitab-kitab yang Engkau turunkan dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dengan keimanan kami juga mempercayai bahwa Engkau telah mengutus Nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam, kita dengan keimanan kita mempercayai bahwa akan datang hari akhir, hari kiamat, hari di mana kita nanti diperhitungkan amal baik kita dan amal buruk kita. Siapa yang beruntung tentunya dia banyak melakukan perbuatan kebaikan, dan siapa yang celaka tentunya dia lalai di dalam dunia dan tidak taat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita juga percaya adanya takdir baik dan takdir buruk. Alhamdulillah ala nikmat sehat wal afiyah serta nikmat panjang umur. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat sehat wal afiyah serta nikmat panjang umur. Dengan kesehatan yang Kau berikan, alhamdulillah pada hari ini kami bisa menjalankan ibadah puasa. Hari kelima sampai mampukan sampai maghrib nanti kami menuntaskan ibadah puasa yang ke-15, dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa menunaikan ibadah puasa sampai dengan akhir Ramadan, sehingga kami bertemu di hari yang sangat fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Dan juga kami bersyukur dengan nikmat panjang umur. Alhamdulillah kami syukur ya Allah, karena di tahun yang lalu kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami yang hari ini tidak kelihatan dan tidak nampak, karena Engkau telah memanggilnya ya Allah. Oleh karena itu nikmat panjang umur ini kami syukuri, agar kami terus ya berusaha mensyukuri nikmat yang lain. Ya Allah, kami bersyukur karena sore hari ini kami bisa silaturahim, kami bisa bermuajahah, saling bertemu, saling bertutur sapa, saling mengucap salam dan menjawab salam. Dan dengan pertemuan pada sore hari ini dalam rangka untuk memperkokoh ukhuwah, mempererat tali persaudaraan agar kuat dan tegaknya agama kita, yaitu dinul Islam. Alhamdulillah ala nikmat mendapat ilmu dan harta. Ya Allah, kami syukuri ya Allah pada hari ini kami dalam rangka menuntut ilmu, dan kami hari ini sudah mengikuti seminar bisnis syariah, di mana bisnis syariah mengantarkan kita nanti semuanya untuk dapat rezeki telah disediakan oleh PBS, dan dengan istiadat tentunya akan menjadi harta-harta kita yang membawa keberkahan. Hadirin hadirat yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini adalah kaitannya dengan ilmu dan harta yang kita miliki. Dulu memang menjadi orientasi utama banyak orang. Tak heran yang berlimpah, kemudian jabatan, kemudian popularitas, dan berbagai bentuk kesenangan lainnya menjadi buruan atau tujuan manusia yang dilakukan siang dan malam. Padahal dunia adalah fata morgana, kesenangan yang dirasakan akan menyisakan kehampaan, menyisakan kepedihan serta keletihan. Tentu hanya ilmu agama lah yang dapat meredam ambisi manusia tentang sifat serakahnya terhadap dunia. Karena banyak orang-orang yang terlena dengan glamornya kehidupan dunia karena saking banyaknya harta yang mereka miliki, sampai mereka mengira bahwa harta yang dimiliki itu hasil usahanya sendiri. Padahal harta yang dimiliki adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu harta itu akan habis. Dan ingatlah, seberapa banyak harta yang dimiliki akan habis manakala harta yang dikeluarkan dengan tidak sesuai dengan ilmu agama. Berbicara tentang ilmu dan harta, maka manusia tentunya akan terbagi menjadi 4 tingkatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Siapa saja yang 4 orang itu? Yang pertama adalah seorang hamba yang dikarunia Allah harta dan ilmu. Dengan ilmu dia bertakwa kepada Allah, dan dengan harta ia menyambung silaturahim. Dan dia mengetahui Allah memiliki hak padanya.
Ini adalah tingkatan yang paling baik atau yang paling afdal. Adapun yang kedua, hamba yang diberi Allah ilmu tapi tidak beri harta, niatnya tulus, kemudian dia berkata, andai saja aku memiliki harta, niscaya aku akan melakukan seperti amalan yang dilakukan oleh si fulan, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Pahala mereka berdua adalah sama. Yang ketiga, hamba Allah yang diberi harta tetapi dia tidak diberi ilmu. Ia melakukan serampangan tanpa ilmu menggunakan hartanya. Dia tidak takut kepada Rabb-nya dengan harta itu dan tidak menyambung silaturahim serta tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah tingkatan yang sangat buruk. Adapun yang ketiga, yang keempat, seorang hamba yang tidak diberi Allah harta, kemudian dia berkata, andai aku punya harta tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan, yang serampangan mengelola hartanya dan niatnya benar, maka tentunya dosa keduanya adalah sama. Bagaimana dengan kita Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini? Kira-kira kita berada di golongan yang mana? Tentunya untuk menjawab, kemudian simak dulu iklan yang akan keluar. Ya, jadi seberapa banyak pun harta yang dimiliki oleh manusia tentunya akan habis. Apalagi kalau harta itu digunakan dengan ilmu agama, maka harta akan haram dipergunakan dan pasti akan hancur hidupnya, bahkan dia akan jatuh miskin. Simak ya saat itu tujuan banyak manusia, uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia, makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Ingatlah gunakan diri bahwa pesta itu kan berakhir. Jadi kita dipersilakan untuk hidup dunia dengan bermegah-megah, bermewah-mewah. Silakan memakan yang lezat, memakan yang menyenangkan, hiburan yang ya senikmat mungkin, itu dipersilakan. Tetapi ingat bahwa semuanya itu akan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Ya kalau lanjut nanti intisarinya tidak ketemu, karena pada saat ini akan saya sampaikan intisari daripada yang mau ijatul hasanah yang akan saya sampaikan. Itu tadi dalam rangka kita untuk mengingatkan bahwa kita itu dengan syair yang sudah dinyanyikan oleh Bang Haji Roma Irama dalam hal tadi saya tirukan, walaupun suaranya palas, suaranya berat, tapi itu dalam rangka kita untuk bermuhasabah diri. Saya menyanyikan lagu itu berintrospeksi untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan semua juga menyimak juga dalam rangka untuk mengintrospeksi dirinya.
agar kita benar-benar berada di posisi mana? Apakah kita berada di posisi yang pertama tadi, bahwa Allah akan menganugerahkan kita ilmu pengetahuan dan harta, atau memang Allah hanya menganugerahkan kita hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi tidak menganugerahi kita harta, atau Allah akan menganugerahi harta tetapi tidak ilmu pengetahuan, atau Allah tidak menganugerahinya baik ilmu pengetahuan maupun harta? Semoga kita termasuk golongan yang pertama, atau minimalnya kita berada golongan yang kedua. Hadirin hadirat yang berbahagia, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangi beberapa orang secara bergantian. Mereka sengaja datang bergantian dan menanyakan hal yang sama karena ingin tahu bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab mereka. Apakah mereka jawab jawaban yang sama atau jawabannya yang berbeda? Dimulai dengan pertanyaan orang yang pertama. Orang pertama berkunjung kepada Ali dan bertanya, "Wahai Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Lalu orang itu bertanya lagi, "Dengan dalil apa, wahai Ali?" Kemudian Ali membalas, "Ilmu itu warisan para nabi, dan harta itu adalah warisan Qarun, warisan Sadat, dan warisan Fir'aun dan lainnya." Lalu pergilah orang itu. Kemudian datang orang yang kedua dan bertanya yang sama seperti pertanyaan yang pertama tentang ilmu dan harta. Dan tetap Ali menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa ilmu adalah lebih baik daripada harta. Kemudian orang itu bertanya lagi dengan dalil apa, wahai Ali? Ali pun menjawab lagi, "Ilmu menjagamu, sedangkan engkau akan menjaga harta." Kemudian pergilah orang itu. Datang orang yang ketiga, bertanya pertanyaan orang kedua, dan Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Dan orang itu bertanya, "Dengan dalil apa, wahai Ali?" Kemudian Ali menjawab dengan alasan berbeda. Menurutnya, pemilik harta mempunyai banyak musuh, dan orang memiliki ilmu itu mempunyai banyak teman. Kemudian orang itu pergi lagi. Datang lagi orang yang keempat dan bertanya lagi kepada Ali dengan pertanyaan yang sama, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta, wahai Ali?" Lalu Ali menjawab bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya lagi dengan alasan apa? Ali menjawab lagi. Kemudian Ali menjawab dengan alasan yang berbeda dengan jawaban ketika ia diajukan pertanyaan oleh orang yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya Ali berujar, "Ilmu apabila kau belanjakan atau diamalkan maka akan bertambah. Tetapi harta jika kalian belanjakan maka dia akan berkurang." Kemudian pergilah orang itu. Hingga datang lagi seorang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Lagi-lagi Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta, karena pemilik harta bisa dipanggil si pelit atau si bakhil, sedangkan dia menjadi hina, dan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan yang agung lagi mulia." Pergilah orang itu. Hingga datang lagi orang yang lain lalu bertanya, "Manakah yang lebih baik, ilmu atau harta?" Lagi-lagi Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta, dengan alasan harta akan dihisab pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberikan syafaat pada hari kiamat." Demikianlah ketika Ali ditanya terkait keutamaan ilmu, dia memiliki banyak alasan yang berbeda-beda. Hal ini lantaran banyaknya keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Di antaranya, ilmu lebih baik daripada harta dengan dalil harta itu makin lama didiamkan maka harta itu akan tambah usang, sedangkan ilmu tidak akan laku dan tidak akan usang. Selain itu, menurut Ali, harta bisa membuat hati menjadi keras, sedangkan ilmu itu akan menerangi hati. Akhirnya orang-orang itu pada heran yang tadi bertanya pada Ali, karena dia memiliki banyak alasan tentang keutamaan ilmu yang tiada habisnya. Saat para penanya berkumpul, Ali pun berujar,
Andai kata ada banyak orang bertanya kepadaku tentang keutamaan ilmu, maka niscaya aku akan memberi alasan-alasan yang berbeda-beda. Dengan keilmuan yang dimiliki Ali, maka beliau dijuluki sebagai pintu ilmu, sedangkan Nabi Muhammad adalah kotanya. Tentang keutamaan ilmu ini, Al-Quran pun dengan jelas menjuluki para penuntut ilmu dengan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuju yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Tahu apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, apa kesimpulan yang bisa kita ambil daripada pelajaran kita dapat kali setelah ditanya oleh teman-temannya atau kerabat-kerabatnya? Maka yang perlu kita petik hikmah adalah kekayaan ilmu lebih mulia daripada kekayaan harta. Karena kekayaan harta ada di luar hakikat manusia. Seandainya harta itu musnah dalam satu malam saja, jadilah ia orang yang sangat miskin. Sedangkan kekayaan ilmu tidak dikhawatirkan kefakirannya, bahkan ilmu akan terus bertambah selamanya. Pada hakikatnya ia adalah kekayaan yang paling tinggi. Nilai orang kaya ada pada hartanya, dan nilai orang yang berilmu ada pada ilmunya. Apabila hartanya lenyap, lenyaplah nilainya dan tidak sisa orang yang berilmu, nilainya tetap langgeng, bahkan nilainya akan terus bertambah. Orang yang kaya harta selalu hidupnya ditemani dengan ketakutan dan kesedihan. Ia merasa sedih sebelum mendapatkannya dan takut setelah memperoleh harta. Setiap kali hartanya bertambah banyak, bertambah kuat pula rasa takutnya. Sedangkan orang yang kaya ilmu, hidupnya selalu ditemani rasa aman, kebahagiaan, dan kegembiraan. Semoga kehadiran kita pada sore hari ini dalam rangka menuntut ilmu yang kita dapat dari Abi Haji Masdur Firmansyah dan Umi Hajjah Elisraf Nasari. Beliau adalah keduanya menjadi sosok tauladan bagi kita semua. Lihatlah kesuksesan beliau yang telah berhasil mendapatkan rezeki berupa harta yang disediakan oleh PTBS karena benar-benar dan tulus dalam bersungguh-sungguh fokus dalam menjalankan bisnis di PTBS. Rezeki yang beliau dapat adalah berupa harta yang penuh dengan keberkahan. Jika dia bisa, mengapa kita tidak bisa? Ayo kita mengikuti dan menyusulnya untuk berhasil. Dengan ucapan bismillah dan dengan bismillah, dengan izin Allah, yuk kita sama-sama dan bekerja sama untuk sukses bersama. Sanggup? Insya Allah. Hadirin yang berbahagia, ya mengingat juga waktu masih lama ya. Masih lama. Memang seharusnya setelah ini nanti ada doa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Amit ya. Iya, ada kata Ustadz Amit hadir, saya rendahkan di sini bahaya. Ya, bisa dibilang Amit nanti. Tapi kabarnya kalau tidak akan mengisi Quran sehat ya, kita doakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya akan mengangkat
sehat penyakitnya dan sehat sehingga beraktivitas dan juga bisa siar di PTBS ini dengan sebaik-baiknya. Setelah ini saya diminta untuk doa, tentunya doa yang kangen sudah lama tidak membaca doa muhasabah. Insya Allah sesaat lagi akan saya senandungkan, akan saya bacakan dan tentunya kita renungkan dan kita aminkan. Dan di akhir tausiah ini, karena tadi di awal ada pantun, tapi boleh dong kalau saya tutup dengan pantun, boleh ya? Sebelum kita ya. Pergi ibadah umroh ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jangan lupa berziarah ke makam Nabi Muhammad di kota Madinah. Kita puasa pada bulan yang mulia penuh barokah, sambil berikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali lagi kami membaca surat Al-Fatihah ya. Kita hadiahkan ya, untuk orang tua kita, baik bapak, ibu, kakek, nenek, dan siapa saja yang telah Allah memanggilnya. Ya, semoga dengan Al-Fatihah ini ya, akan menjadi tambahan bekal bagi dia yang menjadi rahmat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau Tuhan yang telah melimpah curahkan berbagai macam kenikmatan, nikmat yang teramat banyak telah Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kami syukuri nikmat-Mu yang teramat tinggi dan agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kami juga bersyukur atas nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut Kau permudah langkah kami bisa hadir dalam acara seminar bisnis syariah, mewujudkan insan kaya berkah tanpa mutu, yang dibina oleh founder Ibu Hajah Elistat Nasir. Kiranya Kau berikan keberkahan acara ini ya Allah, karena sore ini kami thalabul ilmi sambil menunggu datangnya saat berbuka. Saudara-saudaraku, marilah kita sejenak bermuhasabah dan berpikir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan setiap pertemuan, Allah menyaksikan setiap pertemuan kita. Dialah Allah, Dialah Allah yang Maha melihat. Tiada yang tersembunyi di mata Allah yang Maha dekat. Dia tahu setiap tarikan mata kita, Dia tahu niat kita, dan Dia tahu niat berikan mata kita. Dia tahu apa yang terbenak di dalam pikiran kita. Dialah Allah yang Maha mendengar segala sesuatu, Allah yang Maha tahu. Allah tahu orang-orang yang terluka hatinya. Allah Maha tahu setiap dusta yang kita ucapkan. Allah Maha tahu setiap kebusukan hati kita. Hati kita penuh ria di balik amal-amal kita. Kadang kita nampakkan rasa kesombongan.
dan takaburnya diri kita. Allah Maha tahu setiap kedengkian yang ada di dalam hati kita. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakannya. Allah Maha tahu setiap maksiat yang terang-terangan maupun yang tersembunyi yang kita lakukan. Saat ini kita dihargai bukan karena kemuliaan yang kita miliki. Kita dihargai karena Allah masih menutupi keburukan kita yang sebenarnya. Andaikan Allah berkehendak untuk memberkatinya, maka tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Wahai saudara-saudaraku, hanya Allah yang kita masih dihargai oleh orang lain. Amal yang kecil dan sangat sederhana Allah tampakkan kepada orang lain, sehingga orang lain mau menghargai dan menghormati diri kita. Saudaraku, andai kata sisa hidup kita ini akan berakhir, maka tiada satupun yang dapat menyelamatkan kita selain karunia dan rahmat Allah. Mana amal-amal yang sudah kita miliki? Mana amal-amal yang sudah kita lakukan? Apakah sudah kita memberikan manfaat kepada orang banyak? Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri? Selanjutnya, apakah kita sudah sholat dengan sebenarnya, sholat dengan khusyuk, atau bahkan kita sering sholat tetapi tidak khusyuk? Kita pun sholat kadang hanya di sisa-sisa waktu. Amal kita untuk bersedekah sudah kita lakukan kepada mereka-mereka yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Itu pun kadang kita lakukan dan berikan sisa uang yang tentu nilainya tidak berharga. Andai kata kita menolong dan berbuat kebaikan, tentu kita lakukan dengan cara dan juga jarang kita lakukan dengan ikhlas. Selanjutnya, saum yang kita lakukan hanya perut saja yang berpuasa, mata tidak berpuasa, tangan tidak berpuasa, dan anggota badan tidak berpuasa. Wahai yang Maha mendengar, Engkau tahu, Engkaulah yang Maha pengampun. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni kebusukan yang ada pada diri kami. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Ampuni maksiat yang terang-terangan yang kami lakukan maupun maksiat secara sembunyi-sembunyi yang sudah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni maksiat mata kami. Jadikanlah mata ini mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Mata yang digunakan untuk melihat dan membaca ayat suci Al-Quran, dan kemudian kami mengamalkannya. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami. Ampuni maksiat pendengaran kami ya Allah. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami. Ampuni maksiat dari mulut kami. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini membuat luka ibu dan bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang-orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta. Justru jadikan mulut ini adalah mulut yang senantiasa memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Lisan yang selalu menyebut nama-Mu ya Allah. Lisan yang menjadi ilmu bagi hamba-hamba-Mu. Lisan yang menjawab doa-doanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan ampunan atas maksiat-maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ampuni jikalau tubuh ini telah berbuat nista. Ampuni jikalau tubuh ini ada daging haram yang telah kami makan dari makanan yang haram.
dari harta yang haram, yang didapat dengan cara haram. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Karuniakan kami tubuh yang bersih ya Allah. Bersihkan dari segala maksiat yang telah dilakukan jasad ini. Izinkan sampai akhir hayat tubuh ini bersih ya Allah. Bersih dari harta haram, bersih dari makanan haram, bersih dari perbuatan haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karuniakan ampunan atas maksiat hati kami. Ampuni jikalau kami selalu berbuat takabur. Ampuni jikalau hati ini sering menghina, sering merendahkan hamba-hambamu yang lain. Ampuni jikalau kami sering ria ya Allah. Ampuni jika kami sering pamer ya Allah. Ampuni jika kedengkian masih bersemayam di hati ini ya Allah. Jauhkan diri kami dari sifat ria, jauhkan diri kami dari sifat pamer, jauhkan diri kami dari kesombongan sekecil apapun. Jadikan diri kami diri yang tawadu. Jadikan diri kami hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang pemaaf. Ya Allah, inilah kami, hambamu yang berlumur dengan dosa, yang bergelimang dengan aib, yang Engkau telah tahu segala kebusukan yang kami lakukan, dosa dan kesalahan yang telah kami lahirkan maupun yang kami sembunyikan. Ya Allah, bukanlah Engkau telah membanggakan kami di hadapan para malaikatmu. Kami mohon jadikan saat ini saat ampunan bagi dosa-dosa telah kami lakukan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami. Ampuni kedurhakaan kami kepada bapa dan ibu kami. Ampuni jikalau kami jarang tersenyum kepadanya. Ampuni jikalau kami jarang memuliakannya. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa memuliakan kepada mereka dan bisa berbakti kepada keduanya. Selanjutnya muliakanlah guru kami ya Allah, para ulama yang membimbing kami, para mubalik yang menuntun kami. Muliakan orang-orang yang membuat kami mengenalmu ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah mengkhianati keluarga kami ya Allah. Ampuni suami, ampuni istri yang telah menjolimi baik suami maupun istrinya, yang pernah juga menganiaya keluarga kami, termasuk anak kami. Ampuni semua ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah kita sudah bermohon salah. Mohon maaf manakala ada kata-kata dari saya yang tidak baik, ada kata-kata saya tidak sopan maupun tidak tepat dalam mengucapkannya. Lagi-lagi kami mohon dibukakan pintunya. Nastaghfirullah. Syukran lakum bi husni istimaikum. Afu wa tidak kuntu khata'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Bapak Kiai Haji Amin Muryadin yang telah memberikan mau'izatul hasanah pada acara buka bersama sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Semangat! Ya, karena masih ada waktu, maka saya selaku MC mau bagi-bagi hadiah yang bisa jawab 2 pertanyaan. Boleh Ahmad atau Ikhwan? Berkaitan dengan ceramah tadi Ustaz, ya. Kita mau tahu nih bener connect-nya di ujung-ujung akhir sebelum maghrib. Yang pertama, boleh Bapak boleh. Yang pertama,